Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Stasari. Ini bagian kedua, saya bercerita tentang pengalaman pribadi saya mengalami patah tulang sampai dioperasi pasang pen. Pertanyaan lainnya yang memang harus kita ketahui sebelum beralih atau sebelum mendapatkan pengobatan itu adalah tentang biaya. Jadi untuk persiapan ya teman-teman. Waktu itu saya sebelum-sebelumnya kan berobat ke Sangkal Putung. Tentu saja kalau di sana tidak ada yang namanya asuransi kesehatan. Jadi tentu saja pakai uang pribadi. Nah, ketika saya mau beralih ke medis, tentu saja saya cari informasi nih berapa biaya yang harus saya keluarkan jika saya beralih ke medis. Sebelumnya saya sempat konsultasi online via online lewat Alo Dokter waktu itu, dan saya konsultasi ke salah satu dokter ortopedi yang ada di sana. Waktu itu saya tunjukkan foto ronsen saya dan kata beliau itu lebih baik ini dilakukan tindakan operasi. Tetapi untuk lebih jelasnya silahkan datang menemui langsung ke dokter ortopedi. Seperti itu. Jadi setelah itu mulai nih saya searching. Kalau misalnya pasang pen berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Apakah bisa ditanggung oleh BPJS ataukah tidak? Sebelum datang ke rumah sakit, itu sebenarnya saya sudah mencari informasi dari beberapa sumber, orang-orang yang anggota keluarganya atau dirinya sendiri pernah mengalami kecelakaan, pernah mengalami pasang pen, dan beberapa YouTube juga saya tonton, tapi hasilnya masih tidak terlalu jelas ya teman-teman. Jadi ada yang bilang bisa pakai BPJS, ada yang bilang tidak bisa. Jadi karena males ribet, ya sudahlah gitu ya. Akhirnya saya langsung datang ke rumah sakit dan tanpa membawa surat rujukan dari FKTP. Di rumah sakit ketika mendaftar, suami saya bertanya kembali, ini apakah bisa ditanggung oleh BPJS? Kata petugas rumah sakitnya, ini bisa ditanggung oleh BPJS, tetapi harus ada surat rujukan yang pertama dari FKTP ke rumah sakit, kemudian harus mengisi kronologis kejadian. Jadi dari kronologis kejadian nanti bisa dinilai apakah kejadian tersebut bisa di-cover oleh BPJS ataukah tidak. Kebetulan pada hari itu karena tidak membawa surat rujukan, akhirnya kita mau berobat pakai umum saja. Tetapi qadarullah pada waktu itu juga dokter ortopedinya tidak datang. Karena itu akhirnya kita pulang kembali dan merencanakan untuk berobat lagi minggu depan di jadwal selanjutnya. Di jadwal selanjutnya, sebelum pergi ke rumah sakit, kita pergi ke FKTP untuk diperiksa, kemudian minta surat rujukan. Tapi kita minta surat rujukannya bukan ke rumah sakit yang pertama tadi, karena rencananya pengennya, kalau misalnya sekalipun itu pasang pen, kita pengennya di kota atau di provinsi. Jadi kita rujukannya ke rumah sakit lainnya dan waktu itu ke spesialis bedah dirujuknya. Dari spesialis bedah tersebut, kita mendapat surat rujukan ke ortopedi yang ada di rumah sakit provinsi. Dan semuanya gratis sampai sini ya. Sampai di rumah sakit provinsi, seperti perkiraan kita sebelumnya, hasil dari konsultasi dengan dokter ortopedi yang via online, itu memang harus operasi pasang pen. Kemudian di sini kita konsultasi apakah ini bisa ditanggung oleh BPJS atau tidak. Akhirnya kita disuruh membuat kronologis kembali. Jadi di situ harus diperincikan kejadiannya itu seperti apa, tanggal berapa, jam berapa. Kejadiannya itu karena apa, kenapa kaki kita bisa patah, kemudian ditanda tangan di atas materai untuk menyatakan bahwa apa yang kita ceritakan di situ merupakan benar-benar kejadian yang memang benar-benar kita alami, seperti itu.
Akhirnya ketika ditanyakan kembali, oh ini bisa ditanggung oleh BPJS. Ketika kita tanya apakah semuanya full bisa ditanggung oleh BPJS, dari petugasnya bilang kalau seandainya pun ada hal-hal yang di luar tanggungan BPJS itu akan dikonfirmasi kembali setelah mendapat persetujuan, baru akan dilakukan tindakan seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada tambahan biaya selain dari luar BPJS, itu pasti akan dikonfirmasi kembali ke kita. Sampai dengan akhir dari perawatan, operasi, kemudian perawatan pasca operasi, itu kurang lebih saya masuknya itu hari Jumat dan keluarnya itu di Minggu sore, plus obat-obatan, surat izin dan sebagainya, itu semuanya gratis, 0 rupiah. Jadi kita kemarin hanya keluar uang untuk transportasinya ke sana, untuk makan, bukan makan pasien ya, tapi makan bagi yang nunggu dan lain-lain lah, pokoknya perintilan-perintilan yang lain yang di luar dari tindakan medis. Jadi begitu ya pengalaman saya, teman-teman. Waktu itu kejadian saya adalah kejadian kecelakaan pribadi di dalam rumah, terjatuh, dan bukan kecelakaan lalu lintas, jadi bisa ditanggung oleh BPJS. Alhamdulillah BPJS kali ini meringankan kembali beban kami sekeluarga, sehingga kami hanya fokus untuk berobat dan tidak memikirkan biaya-biaya yang lain. Ya, kecuali biaya transport, makan, dan sebagainya. Seperti itu lumrah lah ya teman-teman. So, bagi teman-teman yang mengalami kejadian seperti saya, jangan ragu, jangan khawatir kalau kendalanya masalah biaya. Pengalaman saya untuk kecelakaan yang bersifat pribadi, bukan kecelakaan lalu lintas, kecelakaannya di rumah, itu ditanggung oleh BPJS, dan dari awal perawatan sampai pasang pen itu 0 rupiah. Karena saya masih kurang lebih 7 hari pasca operasi, jadi saya belum bisa bercerita bagaimana dengan lepas pen. Tapi untuk kontrol-kontrolnya setelah operasi ini masih ditanggung oleh BPJS juga. Gitu ya teman-teman, semoga jelas. Kalau misalnya ada yang pengen bertanya lebih lanjut lagi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat bagi pejuang patah tulang, jangan menyerah, dan semoga kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.